Dira rambutnya diwarna ya Dira. Tuh. Nih. Nih. Ini diwarna nih ya. Bro. Si kuncrit. Udah. Berapa sih harga kamera pocket terbaik di tahun 2024 ini? Mahal nggak bang? Oke. Udah nggak zaman beli es batu. Masing-masing. Iya, Bu. Iya. Saya nggak mengatakan benar keuangan, tapi saya terusin benar menurut penganutnya masing-masing. Kata agama Buddha, agamanya paling benar. Kata agama Hindu, umat yang mengatakan agama saya yang paling benar. Kata umat Kristiani, kata mereka agama saya paling benar. Dan kita pun agama Islam bahkan berdalil kepada Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Maka dalam Al-Quran membantahnya Nabi Isa bukannya disalib, bukannya dibunuh. Itu di mana? Kita buka dalam surah An-Nisa ayat 157.
wa qaulihim, dan mereka mengatakan umat Nasrani, umat Yahudi, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Kami sudah ngebunuh, kata mereka. Siapa? Umat Yahudi dan umat Nasrani. Kami sudah membunuh siapa? Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam. Kenapa kok Nabi Isa bin Maryam? Ini juga Al-Quran menjadi pedoman untuk kita umat Islam, ajaran yang memang harus diterapkan dalam kehidupan kita. Maka kalau ada anak lahir di luar nikah, binnya bin ibu, bukan bin bapaknya. Walaupun bapaknya bertanggung jawab nikahin, tapi nikahinnya setelah kehamilan. Saat anak lahir, binnya bin ibu, bukan bin bapak. Karena waktu itu dia bukan bapaknya, karena belum nikah. Maka di Al-Quran Nabi Isa Siti Maryam bukannya nggak punya suami, memang itu adalah sebagai pembuktian dari kekuasaan Allah. Allah bisa saja dengan kekuasaannya menciptakan manusia nggak punya ibu, nggak punya bapak. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Allah dengan kekuasaannya menciptakan makhluknya gak punya bapak tapi punya ibu. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Allah menciptakan rasul-rasul yang lainnya punya ibu, punya bapak, ya apalagi juga yang kita yakini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibundanya Aminah, bapaknya Abdullah. Nah, ibu hadirat sekalian, tapi kalau umatnya sekarang ada nggak punya bapak, bukan nggak punya bapak, ada bapaknya, ya Bu ya, cuma di luar nikah. Nah ini ibu hadirat sekalian, kita jangan hukum namanya judi situ dikatakan hilah. Apa hilah? Mempermainkan hukum, namain ke bapaknya. Sebenarnya tapi nggak ada juga ya di masyarakat kita. Nah, makanya si anak dilahirkan bintinya bin ibu ya bin nama ibunya. Jarang menerapkan, diterapkannya kepada bapak yang bertanggung jawab. Nah, ibu hadirin sekalian, itulah kata Allah dalam firman-Nya. Tapi dibantah oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum al-ayat. Allah mengatakan dan menjawab jawaban kepada atas perkataan umat Yahudi dan Nasrani. Mudah, Nabi Isa itu kalau bahasa kita begitu, bahasa saya nih ya, secara bahasa kampungnya gitu kan, bahwa saya wa ma qataluhu, Nabi Isa itu tidak dibunuh, wa ma salabuhu, dan bukan mati karena dibunuh, bukan mati karena disalib, walakin syubbiha lahu, tapi yang engkau bunuh, yang engkau salib dengan kekuasaanku, kata Allah menjawab akan perkataan umat Yahudi dan Nasrani, aku serupain umat Isa yang munafik namanya Yudas. Jadi yang disalib, yang dibunuh itu bukan Nabi Isa, tapi apa? Barrafa'ahu Allah ilaihi. Lanjutkan ayat 158 surah An-Nisa. Tapi aku angkat dia ke sisiku. Maka sampai sekarang Nabi Isa alaihi salam dalam agama kita, dalam keyakinan kita, dalam ajaran Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa 158, Allah angkat, nanti akan diturunkan di akhir zaman. Nah, ibu hadirin sekalian, maka kalau kita ziarah, ada yang mengatakan beberapa versi Bu, kalau kita ziarah ke makam Rasul di Raudhah, di pinggir sini adalah makam Rasul, di kedua jajaran kedua makam Abu Bakar Siddiq, makam jajaran yang ketiga adalah Umar bin Khattab. Di sini ada yang mengatakan ada tanah kosong.
Itu nanti disediakan adalah dalam sejarah, ada ulama yang mengatakan bahwasanya untuk ditempatkan tempatnya Nabi Isa alaihi salam. Nah, ibu hadirin sekalian, sejarah. Jadi dari Nabi Isa diangkat sampai Rasul kita diangkat menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jaraknya 600 tahun. Maka karena kekosongan Rasul, nggak ada utusan lain, ya ditutup dengan Rasul kita itu 600 tahun. Masa pada saat itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Apa jahiliyahnya? Bodoh, bukan bodoh dalam IQ, bodoh dalam pemikiran, dalam ilmu udah pasti lebih pintar, tapi bodoh dalam akhlak. Nah, ibu hadirin sekalian, nanti mengenai akhlak dijelaskan oleh para ustadzah.